Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Reza Frananda dengan dengan NIM 53114221006. Di sini saya Radi bakal menjelaskan atau mempresentasikan artikel yang saya buat yang mengenai menangkal hoaks dengan literasi. Nah, survei terbaru nih yang diadakan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia terus meningkat dari 175 juta pengguna menjadi 220 juta pengguna. Nah, dari hasil survei tersebut bisa dikatakan bahwa meningkatnya penggunaan internet juga meningkat pula penggunaan media sosial. Meningkatnya penggunaan media sosial berarti meningkat pula arus penyebaran informasi. Nah, meningkatnya arus penyebaran informasi di atas bukan tidak dimungkinkan juga disertai dengan dampak negatif lainnya. Salah satunya adalah yang paling sering kita ketahui yaitu maraknya informasi atau berita hoaks, baik sebagai pengkonsumsi, penyebar maupun produsen hoaks, secara sengaja ataupun tidak disengaja tentunya. Tentu ini sangat berbahaya bagi ekosistem informasi yang sehat di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara agar kita tidak terjebak dalam lingkaran hoaks? Bagaimana cara mengenali hoaks dan bagaimana cara menangkal hoaks? Nah, pertama-tama kita lihat dulu beberapa poin yang bakal kita bahas. Pertama, di sini ada pengertian hoaks, ciri hoaks, penyebab berita hoaks, akibat berita hoaks, dan cara menangkal dan menghindari berita hoaks. Pertama, masuk ke poin pertama yaitu pengertian hoaks. Nah, hoaks, apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius. Nah, hoaks ini ada beberapa pengertian. Nah, secara bahasa, hoaks adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, dan memperdaya. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks diterjemahkan menjadi hoaks yang sama artinya yaitu berita bohong. Nah, jadi dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa berita hoaks adalah berita atau membuat atau menyebarkan informasi bohong atau tidak benar dengan cara mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar dan agar mereka percaya terhadap informasi yang disimpulkan. Nah, hoaks bertumbuh kembang seiring dengan popularitas media sosial. Hoaks umumnya bertujuan untuk having fun atau humor, namun hoaks juga bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis. Bahkan Dewan Pers sampai melakukan sertifikasi media guna memerangi hoaks. Nah, hoaks. Nah, padahal menurut survei, hoaks lebih banyak muncul dan tersebar di media sosial. Jadi, Dewan Pers belum melakukan penyeluruhan untuk menangani atau mengurangi pengguna hoaks atau penyebaran hoaks. Masuk ke poin kedua, yaitu ciri-ciri hoaks. Nah, ini harus kita ketahui banget, teman-teman semuanya. Ciri-ciri hoaks. Nah, untuk mengatasinya, Anda perlu tahu nih, kita tuh perlu tahu ciri-ciri hoaks tuh gimana dan bagaimana cara kita untuk mencek berita hoaks. Hal ini adalah perisai untuk membatasi diri dalam menerima informasi yang tidak valid dengan mengetahui ciri-ciri hoaks. Kita akan lebih bijak dalam mempercayai suatu berita. Nah, berikutnya ada beberapa ciri berita bohong yang harus diketahui. Pertama, berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Kedua, tidak ada sumber berita yang jelas dan dapat diminta pertanggungjawaban atau klarifikasi. Ketiga, ada informasinya bersifat menyerang, tidak netral, dan berat sebelah. Jadi kesannya seperti berita ini menyerang salah satu pihak atau suatu organisasi atau suatu hal. Nah, memiliki judul provokatif. Nah, sama seperti isinya, informasinya menyerang, pasti judulnya juga provokatif. Nah, apabila sudah menemukan ini sudah pasti ciri-ciri dari hoaks. Jadi harus dihindari. Nah, memaksa untuk membagikan berita agar viral. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar lebih banyak orang yang percaya dan tidak dianggap sebagai hoaks. Karena semakin banyak yang percaya berita ini, berita jadi viral, orang-orang akan berpikir kalau berita ini benar. Padahal kalau dia teliti lagi, berita ini salah.
menggunakan data fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercayai. Nah, biasanya isinya tuh data yang fiktif, data yang nggak ada kebenarannya, karena dia berusaha untuk menyerang dan menyudutkan sesuatu pihak gitu. Memanipulasi fakta yang sebenarnya sama seperti datanya fiktif. Data-datanya kadang fakta-faktanya juga kadang diputar balik atau diubah-ubah agar bisa misalkan kalau pihak tersebut salah atau bisa menyerang salah satu pihak. Nah, terakhir, datanya tidak credible. Ditulis oleh media yang tidak kredibel, Ditulis oleh media yang tidak kredibel. Sama seperti poin part kedua, tidak ada sumber berita yang jelas, yaitu ditulis oleh media yang tidak kredibel. Seperti situs-situs tidak jelas, media-media tidak jelas. Nah, yang terakhir itu ada sebenarnya. Udah. Nah, kalau kita sudah tahu ciri-ciri hoax, kita sebaiknya lebih teliti dalam membaca hoax. Kita baca dulu dari beritanya, dari judulnya. Paling penting kita baca dulu dari judulnya. Kalau judulnya udah provokatif, lebih baik dicurigai kalau ini hoax. Nah, ketika kita baca isinya menyerang, nah itu sudah tahu kalau ini pasti hoax. Bisa dipastikan lagi kalau kita lihat sumbernya dari sumber yang tidak kredibel dan sumber-sumber berita yang nggak jelas, itu sudah pasti hoax. Lebih baik tidak dibaca dan jangan disebarkan, karena kalian akan membuat berita hoax makin tersebar. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu sebab maraknya berita hoax. Sebab maraknya berita hoax. Nah, terjadinya hoax tentunya ada faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut terjadi karena banyak hal, yang terutama adalah karena perkembangan teknologi pada saat ini, di mana setiap orang mudah untuk menerima informasi dari mana saja. Berikut adalah faktor-faktor penyebab hoax. Nah, di sini ada rasa ingin tahu, teknologi modern, dan bias informasi. Pertama, kita masuk ke rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu pada manusia ini dapat menyebabkan tersebarnya berita hoax. Sesuatu yang menarik perhatian akan membuat rasa ingin tahu semakin tinggi. Seorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tidak ada salahnya. Namun, jika rasa ingin tahu itu membuatnya dapat menyebar hoax, maka hal tersebut memiliki dampak negatifnya. Contohnya seperti penyebaran teori konspirasi. Pasti kita semua tahu teori konspirasi. Teori konspirasi awalnya disebabkan oleh rasa ingin tahu. Ketika mencari hal-hal terkait konspirasi, lalu seorang menyebar kepada orang lain hingga orang lain yang mendapat informasi tersebut ikut percaya. Hal ini yang membuat hoax dapat tersebar dengan cepat. Nah, yang kedua, penyebabnya adalah teknologi modern. Walaupun ada banyak hal yang memicu dalam penyebaran hoax, terutama karena teknologi yang sudah modern ini. Hal-hal tersebut meliputi gawai, internet, jaringan seluler, dan lain-lainnya. Semua itu memudahkan penyebaran informasi berlangsung cepat dengan alat komunikasi. Nah, walau memiliki kelebihan dengan mudah menyampaikan informasi, namun dampak negatif siapapun dapat membuat dan menyebarkan informasi yang salah. Hal tersebut berpotensi tersebarnya hoaks yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu. Tidak seperti media massa yang memiliki kode etik dan aturannya sendiri dalam membuat berita, para wartawan hingga editor harus melakukan verifikasi berita yang akan diunggah ke suatu portal berita yang meminimaliskan terjadinya persebaran hoaks. Tentunya media sosial tidak memiliki penjagaan untuk mencegah terjadi penyebaran hoaks karena media sosial terlalu luas. Siapa saja bisa masuk ke media sosial. Semua orang bisa menulis, membuat, dan mengarang sebuah hal. Karena media sosial itu sesuatu di era yang sangat-sangat bebas. Makanya apabila tidak ada filter yang dibuat oleh pemerintah, kita lebih baik menjaga diri kita sendiri. Nah, yang terakhir sebabnya adalah bias informasi. Nah, bias informasi ini bisa dengan mudah berkembang di sosial media. Informasi bohong dan tipuan atau hoax adalah suatu hal yang mudah tersebar di sosial media. Sosial media yang biasanya menerima hoax adalah WhatsApp. Kalian pasti tahu, biasanya grup-grup WhatsApp keluarga itu adalah tempat sarangnya penyebaran hoax. Nah, kenapa sih WhatsApp itu bisa menjadi sarang hoax? Nah, sosial media tersebut menjadi sarang hoax karena target hoax ada aplikasi WhatsApp. Karena para kaum tua yang sulit mengerti teknologi dan tidak mencari informasi luas seputar berita yang mereka temukan.
Dengan demikian, hoaks tersebut akan tersebar luas. Orang-orang yang memiliki aplikasi WhatsApp dan menerima berita hoaks biasanya langsung percaya begitu saja. Opini dan informasi yang kurang kredibel akan mudah sekali diterima oleh orang-orang yang tidak berpikiran kritis. Bahkan, informasi palsu tersebut didukung dan sulit bagi mereka untuk menerima perspektif lain untuk mendapatkan kebenaran informasi. Nah, itulah sebab-sebab terjadinya hoaks. Makanya kita perlu hati-hati ya teman-teman. Kita tuh harus hati-hati dalam membaca dan menyebarkan suatu berita. Keempat, akibat maraknya berita hoaks. Poin keempat. Nah, hoaks itu memiliki dampak negatif yang dapat terjadi jika informasi tersebut tersebar luas tanpa adanya pemikiran kritis dari seseorang untuk mencari sumber berita yang kredibel. Dalam hal ini, hoaks akan meracuni pemikiran setiap orang yang membacanya dan memiliki beberapa dampak buruk. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan dari hoaks. Nah, sini ada pertama, perpecahan, tidak percaya fakta, dan opini negatif. Kita masuk ke poin pertama, yaitu perpecahan. Berita hoaks atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individual atau antar kelompok. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang didapatkan dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. Perpecahan ini bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah, namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena ia memiliki bias informasi seperti yang kita lihat tadi, sebab dari hoaks. Nah, kedua, tidak percaya fakta. Masyarakat yang selalu sering menerima berita hoaks lama-kelamaan akan bingung membedakan berita faktual dan hoaks. Bahkan masyarakat tidak akan lagi percaya dengan situs berita yang benar dan lebih mempercayai hoaks. Hal ini terjadi karena paparan berita hoaks yang terlalu sering terkena pada pembaca. Dengan demikian, masyarakat akan terus terprovokasi oleh berita-berita palsu itu. Nah, ketiga yang terakhir, penyebab akibatnya yaitu menimbulkan opini negatif. Berita bisa saja membuat masyarakat geram terhadap seseorang yang dibicarakan dalam berita jika ia merugikan warga atau masyarakat. Hal tersebut akan memiliki dampak negatif jika berita tersebut adalah bohong. Masyarakat akan memiliki sudut pandang negatif terhadap objek yang diberitakan, padahal yang diberitakan itu salah. Nah, opini negatif ini tentu akan menjatuhkan pihak tertentu karena kesalahpahaman masyarakat karena berita hoaks ini. Biasanya, oknum yang membuat berita ini memiliki rencana untuk menjatuhkan pesaing agar masyarakat membenci suatu pihak tertentu dan tidak mempercayainya lagi. Nah, itu adalah akibat dari berita hoaks. Kita bisa lihat sangat berbahaya sekali bukan untuk masyarakat dan kita sendiri. Berita hoaks ini. Nah, kalau kita udah tahu ciri-ciri dan dampak sebabnya, kita masuk ke poin terakhir, yaitu cara menangkal dan menghindari berita hoaks. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan. Dengan nilai keimanan yang baik dapat menjadi pengendali dalam berbuat dan bertingkah laku. Seseorang akan memiliki batasan atau rambu-rambu sebelum bertindak. Seseorang akan memiliki kontrol sebelum membuat dan menyebarkan hoaks. Kedua, mengasah kemampuan literasi digital. Nah, dengan kemampuan literasi digital, seseorang akan lebih bijak, kritis, dan objektif. Bijak dalam membaca, menganalisis, dan mempercayai suatu informasi sebelum terjebak ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks. Ketiga, cross-check. Ini merupakan langkah praktis dalam menerima berita atau informasi. Jika ada berita heboh, viral di media sosial, tetapi tidak ada beritanya di portal online terpercaya, maka bisa dipastikan berita tersebut belum jelas kebenarannya. Keempat, tidak mudah percaya atau skeptis. Sikap skeptis diperlukan dalam menerima informasi. Hal ini sekaligus mengasah untuk berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh dengan judul berita yang provokatif. Kelima, membaca dengan tuntas. Membaca merupakan kemampuan literasi yang harus juga diasah, yaitu dengan membiasakan membaca informasi dengan tuntas sebelum menyimpulkan dan menyebarkan. Keenam, cek keaslian foto.
Apakah benar foto tersebut berkaitan dengan berita yang dibaca atau tidak? Saat ini, konten foto maupun video dapat dimanipulasi dengan mudah. Nah, yang terakhir sebenarnya ada lagi, yaitu bergabung dengan komunitas anti-hoax. Nah, langkah yang terakhir adalah aktiflah berdiskusi bersama orang yang dipercaya dan bergabung dengan komunitas anti berita hoax biar kita bisa mendapatkan banyak informasi lebih tentang berita hoax. Jadi kita bisa lebih memfilter. Nah, dari semua artikel yang saya paparkan ini, kita bisa lihat kalau hoax itu sangat berbahaya dan memiliki dampak-dampak yang sangat buruk. Kita juga kira tahu apa yang menyebabkan hoax bisa tersebar luas. Dengan begitu, kita bisa menangkal hoax-hoax dengan beberapa cara yang saya berikan ini. Dan dengan kalian mendengar atau membaca artikel saya, itu juga merupakan salah satu langkah dalam menangkal hoax. Yang seperti saya bilang di judulnya adalah menangkal hoax dengan literasi. Betul. Kamu baca artikel ini, berarti kamu sedang berusaha untuk menangkal hoax. Karena kalian akhirnya tahu cara bagaimana kita bisa tahu gimana caranya menangkal hoax dengan membaca artikel saya. Mungkin itu sekian dari artikel saya dan presentasi saya. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ingin bertanya-tanya lagi, kalian bisa langsung bertanya di email saya kalau mau. Ya, sekian dari saya. Saya Muhammad Rizal Prananda. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.